Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya bagaimana sistem ekonomi Islam pertama kali diterapkan? Atau apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam membangun perekonomian umat Islam? Jika iya, maka dalam video ini akan mengajak kalian menjelajahi konsep pemikiran dan peradaban ekonomi di masa Rasulullah SAW. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahri Mursyidin dengan NIM 2410116015. Materi ini sudah kami persiapkan dengan maksimal untuk memberikan pemahaman terbaik. Yuk langsung saja kita mulai. Konsep pemikiran dan peradaban ekonomi pada masa Rasulullah SAW. Pengertian ekonomi Islam. Secara umum, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Secara ahli, menurut Muhammad Abdullah Al-Arabi, ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa kehidupan perekonomian sebelum adanya Islam. Pada masa sebelum Islam, bangsa Arab sudah cukup maju dalam bidang pertanian dan perdagangan. Mereka berhasil membangun bendungan besar seperti Ma'arib, menggunakan pupuk alami seperti pupuk kandang, dan melakukan penyilangan tanaman untuk mendapatkan bibit unggul. Untuk pengelolaan ladang dan sawah dilakukan melalui sistem sewa tanah, bagi hasil atau kerjasama dengan para penggarap. Selain itu, mereka juga sangat aktif berdagang dengan bangsa lain. Namun, di balik kemajuan dalam bidang pertanian dan perdagangan, masa sebelum Islam juga menghadapi masalah ekonomi yang serius. Salah satunya adalah praktik membungkakan uang, yang sudah menjadi hal biasa dalam perekonomian masyarakat Arab. Bunga bahkan dianggap sebagai komponen penting dalam perdagangan. Pada masa itu, masyarakat Arab tidak membedakan antara riba dan perdagangan. Mereka menganggap bahwa hal tersebut wajar dan sah karena dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Selain itu, tradisi seperti penguburan anak hidup-hidup yang terjadi pada suku Bani Tamim dan Bani Asad. Praktik ini didasari oleh anggapan bahwa anak perempuan adalah beban ekonomi dan aib bagi keluarga. Periode Madinah, perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian. Pada awal berdirinya pemerintahan Islam, kondisi masyarakat di Madinah masih belum stabil, terutama dalam hal ekonomi. Ketika Rasulullah SAW tiba, beliau menyadari bahwa pentingnya membangun fondasi ekonomi yang kuat untuk mencapai kemandirian umat Islam. Oleh karena itu, beliau mengambil beberapa langkah inisiatif di Madinah. Di antaranya adalah 1. Membangun masjid. Masjid adalah tempat perkumpulan umat Islam untuk beribadah. Masjid juga berfungsi sebagai pusat keislaman di mana umat Islam dapat melakukan berbagai aktivitas sosial maupun keagamaan. 2. Ukhuwah Islamiyah. Beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar agar dapat saling membantu satu sama lain. Hal ini penting karena beliau belum mempunyai kemampuan untuk memberikan bantuan keuangan pada kaum muhajirin. 3. Membangun pasar. Rasulullah SAW mendirikan pasar milik umat Islam sendiri. Karena pada saat itu, pusat perekonomian berada di pasar yang dikuasai oleh para pedagang Yahudi, di mana banyak praktik kecurangan dan riba terjadi. 4. Konstitusi negara. Konstitusi ini bertujuan untuk membangun stabilitas keamanan negara, serta menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan teratur. Perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW. Perkembangan ekonomi Islam adalah bagian yang tak terpisahkan dari sejarah Islam. Pemikiran ini dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW menetapkan berbagai kebijakan yang mencakup berbagai aspek kehidupan, tetapi perhatian utamanya tertuju pada masalah perekonomian. Hal ini dikarenakan ekonomi dianggap sebagai pilar penting yang mendukung keimanan dan harus diperhatikan dengan serius. Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW. Dalam negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu alat utama yang digunakan untuk mencapai tujuan syariah. Kebijakan ini muncul dalam dunia Islam karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah peran penting fiskal sebagai instrumen ekonomi publik yang melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kebijakan fiskal ini dapat didefinisikan sebagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian suatu negara melalui pengelolaan pengeluaran dan pendapatan dari pemerintah. Kebijakan ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu sumber pendapatan primer dan sekunder dan sumber pengeluaran primer dan sekunder. Berikut adalah contoh-contohnya. 1. Sumber pendapatan primer: Kharaj, infak, usyur, ghanimah, fai, khums, jizyah, dan kafaroh. Sekunder: uang tebusan perang, pinjam-pinjaman, humus atas rikas, wakaf, nawaib, zakat fitrah, dan bentuk lain sedekah. 2. Sumber pengeluaran primer: biaya pertahanan, zakat dan usyur, gaji, upah, hutang, dan bantuan untuk musafir. Sekunder:
beasiswa, hiburan tamu negara, pembebasan budak, dan pelunasan hutang miskin. Kebijakan moneter pada masa Rasulullah SAW. Konsep kebijakan moneter ternyata sudah ada pada masa Rasulullah SAW. Kebijakan moneter ternyata sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, meskipun saat itu belum dikenal istilah moneter seperti yang kita kenal sekarang. Kebijakan ini berjalan tanpa melibatkan unsur bunga, berbeda dengan sistem moneter modern. Istilah moneter baru dikenal pada masa Khulafaur Rasyidin, namun konsepnya sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW. Salah satu kebijakan moneter yang diterapkan adalah penggunaan mata uang dinar dan dirham. Kebijakan ini berhasil menjaga stabilitas ekonomi pada masa itu. Penulis berpendapat bahwa kebijakan moneter yang diterapkan Rasulullah SAW bisa menjadi solusi yang efektif untuk meredamkan inflasi, terutama inflasi yang disebabkan oleh bunga dan spekulasi yang berlebihan. Beberapa contoh kebijakan moneter pada masa Rasulullah SAW meliputi 1. Penggunaan dinar dan dirham. Rasulullah SAW memperkenalkan mata uang dinar dan dirham sebagai alat tukar resmi. Selain itu ada juga konsep seperti letter of credit yang merupakan surat perjanjian dari bank kepada bank lain di luar negeri atas permintaan seorang importer untuk eksportir. 2. Penghapusan biaya impor emas dan perak. Rasulullah SAW juga menghapus tarif biaya impor untuk emas, perak, dan komoditas dari Persia dan Romawi. Volume impor dinar, dirham, dan barang-barang komoditas seperti emas dan perak disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Jika permintaan uang meningkat, yang diimpor adalah uang, dan jika menurun, yang diimpor adalah barang-barang. 3. Larangan ikhtihar atau kanz. Rasulullah SAW melarang praktik penimbunan barang-barang pokok untuk mendapatkan keuntungan dengan menaikkan harga. Contoh barang yang dilarang untuk ditimbun antara lain makanan, minyak, dan biji-bijian. 4. Larangan riba dan spekulasi. Praktik riba dan spekulasi dilarang keras karena dianggap merusak tatanan ekonomi yang adil dan merata. 5. Kontrak kerjasama bagi hasil. Rasulullah SAW juga mengenalkan konsep kerjasama bagi hasil yang menjadi dasar dari banyak transaksi ekonomi di masa itu. Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Ada perbedaan mendasar antara kebijakan fiskal dan moneter, terutama dari segi tujuan. Kebijakan moneter bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat dan mengatur suku bunga yang ada. Sementara itu, kebijakan fiskal lebih fokus pada pengelolaan dan kesejahteraan sektor ekonomi, mulai dari konsumen, pekerja, hingga pelaku usaha. Kebijakan fiskal biasanya berkaitan dengan pengeluaran pemerintahan dan penerimaan negara. Begitulah konsep pemikiran dan peradaban ekonomi pada masa Rasulullah SAW, mulai dari membangun masjid, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar, hingga mendirikan pasar Islam. Semua langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama, tapi juga panduan hidup termasuk dalam perekonomian. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kalian dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.